Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen dan seluruh saudara-saudari mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Indri Triawulansari, saya dari UPBJJ UT Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan hasil pencarian saya tentang COVID-19. Penyakit COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana orang yang terkena penyakit ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus dari tenaga medis. Sedangkan yang terkena penyakit ini hingga sakit parah maka memerlukan bantuan khusus dari tenaga medis. Gejala utama penyakit ini adalah gangguan pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculan pertama kali membuat coronavirus disebut juga dengan Wuhan virus. Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke bagian negara lain seperti Jepang, Thailand, Korea Selatan, hingga ke Amerika Serikat. Penyebab coronavirus merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan corona karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crow corona. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome SARS-CoV beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini disebut juga dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Penyakit ini umumnya ditemukan pada binatang, contohnya unta, ular, binatang ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada perdagangan atau peternakan pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar pada saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah, lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Gejala coronavirus mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dijumpai adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas, kelelahan, hingga kehilangan rasa dan bau. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Contracts for Disease Control and Prevention CDC, gejala infeksi virus 2019 nCoV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Gejala yang sedikit tidak umum adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki, serta mata merah atau iritasi. Infeksi corona umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Selain itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjangan untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjangan tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu,
spesimen dari hidung dan faring, tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula sediaan dahak dan bila diperlukan cairan bronkus, saluran pernafasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau yang lainnya. Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan sesak nafas, komplikasi seperti gagal nafas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya. Terjadi pula bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Hingga saat ini, belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 novel virus corona tersebut. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak nafas. Namun sekarang telah tersedia vaksin yang akan memperkuat daya tahan tubuh agar penyebaran infeksi virus corona segera menghilang. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara efektif seperti mencuci tangan menggunakan air dan sabun selama kurang lebih 20 detik. Apabila tidak terdapat air atau sabun, maka bisa digunakan menggunakan pembersih tangan yang berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama pada saat tangan masih keadaan kotor. Hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari bepergian terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dengan jumlah cukup, dan istirahat yang cukup. Jika mengalami gejala yang menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Dampak negatif dari virus corona adalah naiknya angka pengangguran, angka kematian lebih tinggi daripada angka kelahiran, serta krisis ekonomi. Dampak positif dari coronavirus adalah lebih banyak memiliki waktu bagi keluarga yang selalu sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.